Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan kegiatan rutin CGP, yaitu adalah pendampingan individu bersama dengan pengajar praktek. Bapak Ibu, video ini saya tujukan kepada pengajar praktek dan calon guru penggerak ya, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, salah satunya adalah pendampingan individu. Pendampingan individu ini sifatnya wajib Bapak Ibu ya, perlu dilakukan dan butuh persiapan-persiapan yang matang ya, sehingga Bapak Ibu nanti CGP bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan tentunya adalah mendapatkan manfaat dari pendampingan individu. Bapak Ibu sebelum lanjut silahkan yang belum subscribe ya, bisa subscribe channel saya dan klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja untuk kegiatan pendampingan individu. Di sini saya akan sharing untuk pendampingan individu yang pertama ya. Dengan temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit Bapak Ibu ya. Silahkan diatur dengan baik, kesepakatan bersama CGP dan pengajar praktek biar tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian waktunya kurun seminggu ya sebelum lokakarya 1. Bapak Ibu nanti akan menerima jadwal dari pusat ya. Nanti akan ada grup, Bapak Ibu akan gabung di grup WA tersebut dan nanti akan mendapatkan jadwal ya. Jadwalnya nanti kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi jadwal yang Bapak Ibu dapatkan nanti akan seperti ini. Ini adalah jadwal untuk pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya. Nanti yang di angkatan 10 juga akan dapat seperti ini. Kapan harus pendidikan guru penggerak untuk pembukaannya, kemudian mulai dari pendidikan di LMS-nya sampai nanti termasuk juga ada kegiatan yang namanya pendampingan individu. Nah, ini pendampingan individu ini sifatnya wajib ya. Baik, kembali ke pendampingan individu. Nanti di pendampingan individu pertama, ini khususnya untuk CGP yang akan melakukan pendampingan individu yang pertama ya, baik pengajar praktek maupun CGP. Bahan yang dibutuhkan adalah buku pegangan pendampingan individu. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan buku pegangan ya. Seperti yang saya baca ini adalah buku pegangan pendampingan individu ya. Jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Nah, ini ada di LMS Bapak Ibu ya. Jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Ini ada di LMS juga. Kemudian dokumen kerangka portofolio CGP. Ini Bapak Ibu harus membuat sendiri ya, karena Bapak Ibu harus memiliki portofolio CGP. Salah satunya adalah seperti ini ya. Google Sheet ini adalah portofolio digital CGP. Jadi masing-masing CGP nanti wajib membuat portofolio digital seperti ini ya, sehingga nanti bisa didokumentasikan setiap kegiatan baik di modul 1, 2, dan 3. Kemudian panduan penyusunan portofolio. Nah, portofolio itu maksudnya ini. Ya, nanti akan ada panduan bagaimana membuat portofolio digital seperti ini. Kemudian di sini ada langkah-langkah pendampingan Bapak Ibu ya. Jadi nanti pengajar praktek ketika melakukan pendampingan individu harus berpedoman pada panduan ini. Contoh misalnya di bagian awal pendampingan ini durasinya 20 menit. Yang pertama pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. Pengajar praktek memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP. Nah, Bapak Ibu silakan ini juga ditanyakan nanti. Ya, H-1, H-2 sebelum berangkat ke sekolahnya CGP, pengajar praktek berkomunikasi ya memastikan bahwa dokumen pendampingan sudah disiapkan oleh CGP. Kemudian pengajar praktek menanyakan apakah proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, ya, kemudian apa capaian selama 1 bulan tersebut. Berarti nanti PP menanyakan bagaimana CGP belajar daring di LMS, ya, apakah ada kendala, ya, kemudian hasilnya apa yang sudah didapatkan. Kemudian pengajar praktek mengapresiasi CGP karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dan ekosistem di sekolahnya. Artinya bagaimana respon dari teman CGP sesama guru, bagaimana dukungan dari kepala sekolah ya. Kemudian biasanya nanti untuk pendampingan individu akan ada kepala sekolah akan mengikuti. Ya nanti Bapak pengajar praktek, Bapak Ibu pengajar praktek bisa wawancara sebentar kepada kepala sekolah CGP ya. Bagaimana CGP belajar daring dan bagaimana implementasi di kelas. Kemudian bagian inti pendampingan ini adalah 150 menit ya. Intinya adalah yang pertama tindak lanjut dari hasil lokakarya orientasi ini 30 menit.
Ya, lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu ya mulai dari kepala sekolah, rekan guru, para siswa, ya, kemudian pihak-pihak terkait di sekolah tersebut, termasuk juga masyarakat. Kemudian setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Ya, jadi apakah kekhawatiran sebelumnya yang Bapak Ibu rasakan dan akan terjadi atau tidak ya? Artinya sebelum Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak ini ada rasa kekhawatiran. Nah, apakah itu terjadi atau tidak? Kemudian apa saja harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran 1 bulan ini? Ya, Bapak Ibu mungkin mengharapkan ada suatu perubahan di dalam pembelajaran di kelas. Ya, apakah itu sudah terwujud? Nanti ditanyakan oleh pengajar praktek. Kemudian pertanyaan ketiga, adakah harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Nah, ini ada harapan ke depan. Tentunya ada ya, perbaikan-perbaikan evaluasi dari 1 bulan yang telah dilalui. Kemudian bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring. Nah, ini silahkan dijawab dengan jujur ya, apakah kepala sekolah mendukung penuh, ya rekan-rekan guru bagaimana ya ketika CGP melakukan pembelajaran di LMS. Kemudian tindak lanjut hasil pembelajaran ini 30 menit ya, diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan pertanyaan pematik. Jadi nanti CGP menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari pengajar praktek, Bapak Ibu ya. Misalnya, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi, perubahannya apa? Kemudian, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut? Bagaimana respon peserta didik? Kemudian, apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Kemudian, perubahan konkret apa yang telah dilakukan di dalam kelas? Dan yang ketiga nanti adalah pembuatan kerangka portofolio, ya ini adalah pembuatan Google Sheet ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti CGP membuat Google Sheet seperti ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu, pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP ya dalam membuat kerangka portofolio. Berikan pertanyaan pematik berikut untuk menggali informasi dari CGP, sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan CGP. Yang pertama adalah media atau platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Ya, bisa menggunakan Google Sheet seperti ini. Ya, kemudian komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital. Komponennya melalui bisa profil, ya, modul ya, setiap modul itu nanti ada modul 1, 2 dan 3. Di dalamnya ada aktivitas pendidikan guru penggerak dengan alur merdeka. Nah, seperti ini. Kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak Ibu buat ya dalam pembuatan portofolio pastikan CGP mengikuti panduan. Kemudian ada juga peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ini juga nanti ada. Pertanyaannya adalah kompetensi apa yang sudah baik, jelaskan alasannya. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apa perubahan yang Anda rencanakan. Kemudian di akhir pendampingan Bapak Ibu 10 menit, ini adalah pertanyaan refleksi. Ya, kemudian kita juga melakukan apresiasi dan pelaporan Bapak Ibu, ini paling penting ya. Setelah nanti pengajar praktek selesai melakukan pendampingan individu, maka wajib mengisi laporan ya, mengisi laporan di jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya dalam LMS. Bapak Ibu, itu informasi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.